Hai, saya Medis Pasaribu, peserta Latsar CPNS 2021 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan. Tugas kali ini adalah membuat mind mapping tentang etika publik dengan pengampu materi Nurmayana Siregar SE MSI. Inilah mind mapping etika publik yang saya buat. Etika publik membagi 3 pokok bahasan. 1. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Sebelumnya, etika publik itu adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Lalu selanjutnya, pengertian etika. Etika adalah ajaran moral, yakni standar tentang benar dan salah yang dipelajari melalui proses hidup bermasyarakat. Lalu pengertian kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus dalam bentuk tertulis. Sedangkan kode etik ASN itu adalah ada 12 kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Yang ke-10, tidak menyalahkan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Itulah 12 kode etik seorang ASN. Lalu kita masuk ke nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik itu terbagi dalam 14 butir. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang NKRI 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminan. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10, mengutamakan kepentingan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Lalu selanjutnya, apa sih dimensi etika publik itu? Dimensi etika publik itu terbagi dari 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi integritas. Sedangkan dimensi modalitas terbagi dalam 3. 1. Akuntabilitas.
dua, transparansi, yang ketiga, netralitas. Lanjut ke bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik sebagai kewaspadaan profesional, yang kedua, kewaspadaan spiritual. Lalu selanjutnya, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Ada 3, legitimasi kekuasaan, yang kedua, legitimasi sosial, yang ketiga, legitimasi etis. Yang selanjutnya, apa sih konflik kepentingan itu? Konflik kepentingan itu mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pengerahan sumber daya yang kurang optimal. Yang ketiga, kesejahteraan rakyat terabaikan. Dan sedangkan konflik kepentingan itu sendiri ada bentuk-bentuknya, yaitu aji mumpung, 2, loyalitas ganda, 3, suap, keempat, pemanfaatan informasi rahasia, yang kelima, penyalahgunaan pengaruh politik, yang keenam, pemanfaatan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya, sumber-sumber kode etik bagi ASN ada dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014. Lalu, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Dan selanjutnya, tentang aktualisasi etika ASN. Ini tentang kasus-kasus pelanggaran kode etik ASN yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pada kasus pemanfaatan sumber daya publik. Ada ASN yang menggunakan sumber daya publik mobil pribadi untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, absensi sidik jari. Yang ketiga, penerimaan tenaga honorer penuh nepotisme. Yang keempat, pemberian hadiah dan cenderamata. Yang kelima, konflik kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam, pelantikan wali kota di penjara. Yang ketujuh, terpidana korupsi menjabat kembali. Yang kedelapan, whistleblower. Yang kesembilan, pengunduran diri pejabat. Ya, itu dia mind mapping tentang pelayanan publik. Sekarang saya akan menjelaskan mind mapping tentang komitmen mutu. Selamat menyaksikan. Dalam materi komitmen mutu mempelajari 6 hal. 1. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang ketiga, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang keempat, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kelima, berpikir kreatif. Yang keenam, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang selanjutnya, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, manajemen mutu. Dalam manajemen mutu yang diperlukan adalah manajemen mutu terpadu. 5 pilar TQM: produk, proses, organisasi, kepemimpinan, dan komitmen. Lalu, metode atau teknik perbaikan mutu. Yang dilakukan dalam metode ini adalah plan, do, check, act, dan diagram sebab akibat atau fishbone. Lalu yang selanjutnya, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Ada 4 kriteria keberhasilan manajemen mutu. Yang pertama, kesadaran akan mutu dan berorientasi pada mutu. Yang kedua, mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat untuk membawa mutu pada cara karyawan diperlakukan. Yang ketiga,
Program harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat. Yang keempat, TQM harus diterapkan secara menyeluruh. Berikut adalah nilai-nilai dasar orientasi mutu. 1. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer tetap setia. Yang ketiga, menghasilkan produk jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tidak ada pemborosan. Yang kelima, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang keenam, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah. Yang selanjutnya, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, yaitu pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Dan yang selanjutnya adalah nilai-nilai komitmen mutu. 1. Efektif. Upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, efisien. Upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. Selanjutnya, inovatif. Upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Yang selanjutnya, mutu. Upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Yang selanjutnya, adaptif. Upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Yang selanjutnya, responsif. Membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Yang selanjutnya, perbaikan. Upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Demikianlah presentasi saya mind mapping tentang komitmen mutu. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.